Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Fajar Berkah. Pasti berkah. Wah, bertemu lagi nih ya. Bareng aku kali ini Seira dan rekan aku yang ganteng di ujung ini siapa nih? Masya Allah, nama aku Dwiki Lukman Dharma Putra. Masya Allah Kang Dwiki, dan tentunya ya ditemani sama spesial guest kami yaitu Pak Ustadz Aep. Purnama. Wah, gimana nih Bapak kabarnya? Apakah baik atau bagaimana ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kang Dwiki apakah semangat ini hari ini? Semangat banget Semangat ya. banget ya tentunya, karena kita nih mau berbincang-bincang nih Pak Ustadz. Insya Allah. Makanya kita ngobrol nih sama Pak Ustadz sama Betul. Kang Dwiki ya. Betul banget, Baik. Sama betul. bincang mengenai apa ya? Ini apa ya? Itu tanda-tanda kiamat. Aduh, Insya ngeri Allah, tanda banget kiamat. ya. Tanda Luar biasa tanda-tanda hari kiamat. Nah, Pak Ustadz, aku tuh masih bingung itu kira-kira hari kiamat itu kalau definisi menurut agama Islam itu apa sih? Oke. Hari kiamat kalau kita ambil daripada asal kata ya. Jadi kiamat itu daripada kiamun. Kalau arti kiam arti kan Kiamun. berdiri atau tegak. Betul. Misalkan sholat, wa iqamus sholah, dirikan sholat. Nah, kemudian kiamah itu terjadi sesuatu yang Allah pastikan, di mana manusia telah dimusnahkan, nanti semuanya akan ada kebangkitan. Nah, bangkit dari kubur, semuanya akan kembali dibangkitkan oleh Allah. Maka disebutlah hari kiamat. Gitu, dari sisi pendekatan bahasa Arab gitu ya. Nah, tapi kalau kita sering definisikan dengan bahasa kita sehari-hari, kiamat itu adalah di mana hari berakhirnya dunia. Seperti itu. Hari berakhirnya kehidupan dunia, maka dijadikan suatu kebiasaan atau kesimpulan bahwa itu adalah hari kiamat begitu. Benar-benar hari end game mungkin. Kalau misalnya zaman-zaman sekarang mungkin end game. Iya betul. Game over dah. Nah, apa saja sih yang tanda-tanda datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan hadis itu, Pak? Baik. Pertama kita landasi dengan Al-Quran surah Al-Hajj. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti datang. Udah pasti ya. Pasti datang, Pasti ya. pasti akan ada. Bahkan dikuati di ayat berikutnya, di lanjutannya, la raiba fiha, atiyatun la raiba fiha. Pasti akan datang, tidak ada keraguan. Nah, jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Namun kita pun harus tahu ya apa tanda-tandanya. Nah, seperti yang disampaikan oleh para ulama, para guru, yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa tanda-tanda kiamat tentu banyak sekali. Di antaranya yaitu setelah banyaknya fitnah-fitnah di muka bumi ini. Kemudian keluarnya Dajjal. Aduh. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, yang kita yakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Kemudian ada sebagian kelompok atau golongan yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Nanti Allah akan membuktikan di hari sebelum kiamat datang Nabi Isa yang asli dan itu betul-betul Nabi. Dan akan memerangi Dajjal. Masya Allah. Luar Kemudian biasa sekali ya. Masya Allah. Ada Imam Mahdi, turun Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi nanti akan turun ke muka bumi bersama-sama dengan Nabi Isa memerangi Dajjal. Bahkan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Waduh. Masya Allah. Ya'juj Ma'juj ini adalah makhluk Allah yang mufsidani fil ar, berbuat kerusakan di muka bumi. Takut banget ya. Masya Allah. Kemudian ada juga dukhon, asap tebal yang salah satu tandanya. Dan nanti banyak sekali, salah satunya saya akhiri dengan adanya keluar api
yang menggiringkan manusia nanti ke tempat perkumpulan yang Allah tentukan. Itu salah satu banyaknya hari kiamat yang akan terjadi, itu tanda-tandanya gitu. Luar biasa sekali dan mengerikan banget ya Kang Ya, Dwiki. mungkin aku kira tuh bakal kayak film-film gitu loh. Ancur mungkin ya dunia. Ya aku kira, tapi ternyata yang menurut agama Islam tuh seperti itu. Iya. Jadi mungkin yang ancurnya itu adalah tanda hari kiamatnya. Nah, yang tadi muncul itu adalah tanda-tandanya mungkin ya Pak Ustadz. Tanda-tandanya. Nah, kan tadi gitu. udah dinotis ya tanda-tandanya muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Betul, segala betul, macam betul. hal yang mengerikan banget lah ya kalau dibayangkan. Banyak Nah, fitnah ya. fitnah banget apalagi sekarangnya waduh banyak banget di sosial media fitnah Masya beredar, Allah. hoax-hoax Betul. bermunculan. Betul. Nah, mengapa sih kita mungkin sebagai orang muslim ya Pak Ustadz, Saira, Kang Dwiki gitu ya, yang menaati agama Islam tuh harus memahami tanda-tanda kiamat. Kenapa itu? Oh, jelas ya, jelas. Kita selaku orang Islam harus paham tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena percaya kepada hari akhir itu salah satu daripada rukun iman. Nah, kan rukun iman ada 6. Yang pertama, Iman kepada Allah. iman kepada Allah, kepada malaikat, antuminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, yang kelima ini adalah iman kepada hari akhir. Kalau hari akhir kita harus imani, tentu dong kita harus menanyakan apa itu hari akhir dan apa tanda-tandanya dan bagaimana kejadiannya. Seperti halnya kita diperintahkan untuk mengimani Allah. Kan kita harus mengetahui apa tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah betul. Apa tanda-tanda keberadaan Allah. Kita harus meyakini adanya malaikat. Apa tanda-tandanya? Siapa itu malaikat? Diciptakan dari apa itu malaikat? Tentu kita harus pertanyakan itu. Nah, kalau kita harus iman kepada hari akhir, ya kita harus tahu apa tanda-tanda hari akhir. Bagi seorang Islam, bagi seorang mukmin harus kita ketahui apa tanda-tanda hari kiamat, karena kita dituntut oleh Allah wajib mengimani hari kiamat. Subhanallah. Gitu. Luar Subhanallah. biasa sekali ya. Dan ini juga Pak Ustadz, Kenapa tuh? kalau hari kiamat tuh tanda-tandanya tuh berurutan atau gimana nih Pak Ustadz? Nah, berurutan atau tidak gitu ya? Ya. Pertanyaan yang Tiba-tiba. sangat Betul. bagus gitu ya. Ada muncul gitu. Tiba-tiba langsung muncul ini Ya'juj disuruh Ma'juj gitu. Ya'juj Ma'juj Kan kita apa nggak apa Apa gimana dulu? nih? Yang Iya. pertama apa? Yang kedua apa gitu ya? Iya. Jadi urutannya ada urutannya nggak sih Pak Ada Ustadz? urutannya enggak ya gitu kan? Hmm. Kalau kita melihat dari konteks hadis yang Nabi sampaikan yang saya urutkan tadi itu ya, itu memang ada urutan, ada urutan. Tapi kalau kita kaji itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berurutan karena hadisnya pun sudah jelas. Ada yang mengatakan tidak mesti gitu, karena intinya kita serahkan saja kepada Allah. Betul. Tapi pertama dari tanda-tanda terkecilnya pasti berurutan dong. Seperti banyaknya fitnah itu pasti dari awal-awal kan ya. Fitnah merajalela di mana-mana gitu kan. Kemudian Dajjal turun, nggak mungkin Nabi Isa dulu kemudian baru Dajjal kan gitu ya. Betul betul betul. Kan Nabi Isa akan memerangi Dajjal. Berarti Dajjal dulu yang turun ya. Dajjal dulu, kemudian Nabi Isa, Imam Mahdi dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam untuk runtuyannya kita tidak bisa memastikan secara hakiki, tapi kita bisa membaca daripada fenomena yang terjadi. Seperti contoh terkecil tadi, mungkin pertama banyak fitnah dulu. Banyak fitnah sehingga di saat banyaknya fitnah merajalela, orang Islam sudah semakin jauh dengan ajarannya, di situ Dajjal keluar. Waduh. Kalau Dajjal keluar, siapa yang akan memeranginya? Nabi Isa turun. Nah, seperti itu. Itu urutan-urutannya. Dan wallahu a'lam bishawab, untuk urutan secara pas
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Insya sekali, ternyata semengerikan itu ya Kang Insya Dwiki. Betul, Pak betul, Ustadz. betul, betul. Memang ya, apalagi kan ngomongin soal hari kiamat, siapa sih yang nggak excited gitu kan? Kita nggak Iya. tahu ke depannya akan seperti apa, tapi memang sudah ada pedoman di Al-Quran, dalam hadis-hadis Betul yang memang sekali. mungkin terbayangkan oleh kita-kita nih, dan salah satunya adalah rukun iman, katanya Nah, iman kelima iya. adalah hari Betul, betul, akhir. betul. Wah, seru ternyata ya, dan masih banyak nih perbincangan yang akan kami obrolkan mungkin untuk pemirsa di rumah yang masih penasaran. Tentu aja jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.